3-4 bulan. 3-4 bulan? Betul, iya. 3-4 bulan bisa sembuh dari stroke? Sembuh. Sempat tertidur? Sempat tertidur sejenak. Malah waktu itu saya mimpi. Mimpi apa tuh, Pak? Saya itu sepertinya kaki saya itu kayak mau ada benda jatuh, genteng. Kok Pak Patris ini tinggal di hotel? Sebenarnya Pak Patris ini siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to PSK. Ya, podcast sama kami. Dimanapun kita harus selalu sama kami. Siapapun kita harus selalu sama kami juga. Alright. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa saya sendiri di sini. Kemana Tanjung? Tanjung untuk sekarang dia lagi betapa dia lagi memantapkan ilmu podcasternya. Nggak tahu dia betapa di gunung mana, entah Bukit Kelam, entah di mana. Pokok dia lagi memantapkan ilmu podcasternya. Setelah itu mungkin gantian saya. Tapi mudah-mudahan saya selalu bisa membersamai PSK di sini. Nah, langsung ya nih, nggak usah berlama-lama. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Saya pun sebenarnya tidak nyangka bisa ketemu beliau di sini dan bisa menghadirkan beliau juga di acara PSK yang masih tergolong sangat baru nih. Kebetulan ini bisa dibilang dengan podcast episode berapa, kawan-kawan? Episode 2. Oke, episode 02. Nah, episode 02 kita udah bisa menampilkan orang yang udah sangat berpengalaman dan tentunya kali ini topiknya yang pasti mengedukasi kalian, khususnya buat orang dengan mungkin lagi ditimpa musibah, yaitu stroke. Nah, kali ini kita bersama Bapak Patris Fitrajaya. Siap, Pak Patris Fitrajaya. Oke. Di sini tepuk tangan lalu. Wah. Biar agak meriah, Pak. Iya. Jadi di sini Pak Patris Fitrajaya akan mengedukasi kita dan berbagi pengalaman beliau. Gimana sih caranya dan kiat-kiatnya bisa jadi seorang survival stroke yang alhamdulillah berhasil, Pak ya? Alhamdulillah. Dalam waktu? Iya. 3-4 bulan. 3-4 bulan? Betul, iya. 3-4 bulan bisa sembuh dari stroke? Sembuh, tapi masih ada bekas. Bekasnya tapi berangsur-angsur juga mulai banyak berkurang juga. Udah banyak berkurang? Banyak berkurang, iya. Oke. Udah banyak berkurang, tapi Bapak aktivitasnya udah lancar tapi kan? Alhamdulillah, kalau sebelumnya saya jalan aja susah. Dari pertama kali serangan? Dari pertama, terus kemudian dituntun. Iya. Iya. Namun 3 bulan sampai 4 bulan, 3 bulan tepatnya sih. 3 bulan? 3 bulan. Langsung sembuh? Kalau dibilang sembuh masih dalam proses. Namun banyak yang mengatakan kok 3 bulan bisa ya? Udah bisa aktivitas normal? Betul, dan buktinya saya juga bisa ngantor. Waduh. Bisa memimpin rapat juga. Bisa aktivitas seperti semula. Begitulah kira-kira maksud saya. 3 bulan. Dari pertama kali serangan, udah sampai bisa ngantor, sampai bisa aktivitas seperti sedia kala, walaupun masih belum 100%. 100%, ya. Tapi udah bisa normal. Bisa, gitu kan? bisa. Nih, udah bisa ngapa-ngapain nih. Langsung gini-gini Bapak. Kalau disuruh lari-lari di tempat, saya lari-lari nih tadi. Jangan dulu Pak, ditahan dulu. Simpan energi positifnya buat podcast PSK ini. Biar kita salurkan sama penonton PSK. Biar yang nonton juga, kalau misalnya ada orang tua atau sanak keluarga, teman yang terkena penyakit stroke ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu edukasi dan gambaran gimana sih caranya dan kiat-kiatnya untuk bisa sembuh dari penyakit stroke ini. Baik, iya. Langsung aja nih Pak. Baik. Saya iya. udah nggak sabar sekali pengen nanya-nanya Bapak nih.
dari pengalaman Bapak kena stroke itu, Iya, apa sih gejala awal yang dirasakan, Pak? baik. Sedikit cerita saja. Banyak juga enggak apa-apa, Pak? Iya. Tapi Hmm. jangan banyak-banyak dulu. Wah, siap. Begini, saya ini termasuk kalau sebelumnya itu merasa sehat, kuat. Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi pada saat itu karena saya merasa kuat, sehingga saya tidak mengatur pola makan terutama. Pola makan. Pola makan. Dari situlah seperti kalau sebelumnya, apalagi saya berkecimpung di hotel. Sebelumnya itu kalau daging itu paling tidak bisa 300-400 gram saya makan tiap hari. Daging. Daging. Umur Bapak sekarang? Sekarang saya 63 tahun. Bapak pertama kali kena umur? 62 tahun. 62? Karena, berarti setahun yang lalu? Tahun ini kan baru bulan 3. Oh. Dan kebetulan saya pas 63 ini di bulan Februari. 63 di bulan Februari? Berarti baru kemarin? Baru kemarin. Waduh, selamat ulang tahun Bapak. Aduh, terima kasih Mas Reja, terima kasih kawan-kawan semua. Jadi awalnya tuh seperti itulah, karena pola makan nggak dijaga, merasa kuat, sehingga saya mau daging kambing, mau daging yang berlemak, mau apa yang dibilang mengandung kolesterol, perasaan saya nggak ada masalah. Karena belum ada ngerasa efeknya. Belum ngerasain dan belum mengetahui sejauh mana sih menyerang seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah merasakan, waduh bahaya nih. Maka dari itu, dengan saya terkena inilah, mungkin bertemu bisa berbagi, dan biasanya kategorinya itu juga stroke itu beda-beda. Oh, berarti stroke itu bukan cuma ada di satu level? Bukan. Berarti ada beberapa level? Beberapa. Ada yang sampai pembuluh darahnya pecah. Waduh. Wah, kalau udah pecah, nah itu yang paling berbahaya. Ada berapa level, Pak, kalau boleh tahu? Karena kalau udah pecah, terus kemudian menyumbat pecahnya itu ke otak. Iya. Ya, saya nggak menyebutkan banyak contoh-contoh di rumah sakit itu bisa tahunan. Bahkan bisa koma. Koma sama tahunan? Tahunan. Gara-gara pembuluh darah pecah? Pembuluh darahnya yang menuju otak pecah. Waduh. Kalau nggak segera dioperasi kan darah itu bisa kemana-mana. Mengganggu dan itu mengakibatkan, waduh, dokter ahli lah yang paling tepat untuk menjelaskan. Tapi pada saat diri saya itu kemarin keserang 2 kali, Mas Reja. Awalnya keserang 2 kali? Sempat 2 kali. Berarti yang sembuh 3 bulan itu setelah serangan kedua kali? Kedua. Nah, boleh langsung nih Bapak ceritakan gimana sih awalnya? Awal pertama kali terkena serangan itu gimana? Jadi awalnya itu saya itu kan suka makan. Suka makan. Oh, yang makan Bapak bilang tadi itu ya? Iya, jadi pada saat itu saya menyampaikan kepada salah satu teman, yuk makan enak. Yang dekat-dekat, diajak. Iya. Ada Pak, enak Pak. Pas diajak, saya lihat menunya, waduh ini kayaknya enak. Kesukaan saya. Waktu itu saya makan iga. Sup iga, dan saya menyampaikan kepada chefnya bilang impor. Berarti wah ini pasti enak. Iganya impor. Berarti kualitasnya tebel. Waduh. Saya makan dan saya makan habis. Teman saya yang saya ajak, saya ledekin. Kamu makan cuma nasi goreng. Makan yang nggak ada lah. Gitu. Jadi enak. Jadi jangan pesen nasi goreng di mana-mana, di pinggir jalan juga banyak, di rumah juga ada. Enggak Pak, nah inilah awal mulanya. Setelah makan itu tidak ada terasa apa-apa.
Setelah makan. Nggak Baik, ada. Jadi Biasa saja. selanjutnya besok, Besok paginya pada paginya saat bangun tidur. bangun tidur, Mm-mm. ada perasaan saya, waktu itu saya mau ngantor, Mas Ria. Iya. Udah mau ngantor dan mau rapat. Oh, berarti posisinya waktu itu lagi hari Siap-siap. kerja ya? Hari Siap-siap, kerja. iya. Heeh. Saya udah pakai baju kerja, Mm-mm. sudah bawa hal-hal yang mau dibahas dalam Mm-mm. rapat. Tiba-tiba tangan saya minum kopi itu kayak berat banget. Minum itu segelas tuh paling beratnya berapa, tapi kok kayaknya berat sih. Oh, berarti kehilang atau fungsi kekuatan tangan menurun. Menurun. Mm-mm. Saya masih, apa sih ini? Tetap masih, karena saya merasa kuat. Habis itu, saya minum. Mm-mm. Duduk, kayaknya kok perasaan saya nggak enak, menjalar. Arah Dari tangan tangan ini menjalar ke belikat, punggung. Iya, Oh. agak kesemutan. Mm-mm. Kayaknya nggak enak, tapi masih normal, masih normal. Hanya saja di sini ada kesemutan kayak kita habis sholat terus kaki Oh, kayak kram gitu ya ya, gitu. kram. Mm-mm. Saya panggil lah, ada salah satu karyawan, Mm-mm. saya suruh naik, sini deh, aku bilang. Oh, "Cok, ini kejadiannya, maaf Pak dipotong. Ini kejadiannya kebetulan Bapak tinggal di di tempat hotel." Bapak kerja, Betul, di hotel ini. betul Oke. sekali. Heeh. Jadi pada saat itulah Bapak saya panggil. panggil. Mm-mm. Saya, apakah saya itu masuk angin atau apa? Sempat saya suruh mijit. Sini, Iya. tapi bukan dipijit begini, bukan. Saya minta tolong ditekan aja. Di bagian Di yang bagian tulang belikat yang merasa saya nggak enak tadi. oh. Habis dipegang agak enteng. Ya udah, saya ngobrol. Tapi perasaan saya juga masih nggak enak. Tiba-tiba lemes. Oh. Masih lemes. Heeh. Saya minta, coba panggil atasanmu ke sini deh. Mm-mm. Jadi pada saat itu ada 2 orang. Di saat atasannya datang itulah menjalar. Rasa Jalan kesemutan, lagi. jalan lagi Dari menuju tangan ke belikat menuju kaki, menuju ke bawah, menuju ke kaki. bawah. Waduh. Dan itu tuh saya juga, kenapa ya? Karena belum pernah ngerasain dan nggak terasa sakit. Iya. Nggak ada rasa sakit. Nggak ada pusing. Saya berdiri, saya begini-begini juga. Kayaknya nggak enak. Saya duduk. Makin lama makin lemes. Sangat lemes. Wah, saya bisa merasakan nih. Karena saya bisa merasakan, tolong dong anterin, saya kayaknya perlu segera ke rumah sakit. Iya, butuh Nah, pertolongan butuh gitu ya. pertolong. Karena Bapak sadar dengan diri Bapak, kok Diri kayaknya saya. ada yang beda Ada nih. yang gitu. beda seperti biasa. Jadi karena ya mungkin banyak rekan-rekan saya sebelumnya itu mengatakan saya itu fisiknya kuat. Oh, sebelumnya memang aktivitasnya apa, Bahwa Pak? saya itu olahraga, naik sepeda sampai Singkawang pun 156 kilo saya masih mampu. Terakhir kapan, Pak? Naik sepeda kayak gitu. Terakhir itu 2019-2020 itu masih. Bahkan kalau tiap hari, seminggu sekali itu minimal 36 kilo. Minimal Minimal. seminggu sekali. Seminggu sekali. Waduh, di umur katakanlah Katakanlah 60. 60. Iya. 60 itu saya masih mampu 36 kilo, bahkan sampai 60 kilo. Masih mampu. Itu sepeda, olahraga. Terus kemudian selain itu kebetulan saya suka naik motor, Mas Rija. Naik motor? Naik motor. Rider? Bukan motor kecil, motor gede lagi. Waduh, berarti kita ini nih, Pak. Ya, boleh lah, Pak, dikit. Kita begini dulu deh. Saya masih mampu lintas Jawa Sumatera. Jawa Sumatera? Jawa Sumatera sudah saya pernah laluin, yang belum pernah itu nyampe ke titik 0 Sabang saja. Itu rame-rame atau sendiri? Pernah sendiri. Solo? Solo. Waduh. Jadi disitulah karena saya merasa kuat dengan adanya tiba-tiba lemah, saya betul-betul aneh.
Sakit nggak terasa. Tiba-tiba Nggak terasa. kayak langsung apa ya Pak ya? Lu lantak. Kayak sebelumnya kita ngerasa kayak aku kuat, aku sehat, tiba-tiba kita nggak bisa Nggak ngapa-ngapain, bisa ngapa-ngapain. itu pasti mentalnya langsung down. Betul, saya langsung down, saya diminta dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu mau dibawa pakai kursi roda aja saya tetap nggak mau. Saya mau jalan karena saya merasa masih kuat. Masih bersikeras. Masih bersih. Ya jalan kaki saya. Turun tangga, jalan kaki, masih mampu. Masih mampu. Disitulah saya dibawa ke rumah sakit, kemudian diperiksa, semua diperiksa, dan saya dinyatakan terserang stroke ringan. Dan waktu itu memang ada, menurut dokter, ada darah yang tersumbat. Saraf. Setelah pembuluh dicek. darah. Iya. Sehingga saya harus diopname waktu itu. Disitulah saya down banget. Karena kaki saya itu udah nggak bisa apa-apa. Iya. Nggak bisa apa-apa. Saya benar-benar, saya itu jarang nangis, Mas Rida. Tapi waktu itu meneteskan air mata. Ingat dosa. Serasa dunia tuh udah runtuh. Iya, saya itu benar-benar ingat dosa, apalagi saya hidup sendiri. Oh, Bapak di Pontianak? Iya, di Pontianak sendiri. Sendiri? Sendiri. Keluarga berarti? Ada di Jakarta semua. Oh, ada di Jakarta semua. Dan ya mungkin selama bekerja sejak tahun 98, 95 itu saya nggak pernah. Selalu sendiri. Ya keluarga, anak-anak udah tahu. Dibilang bapak ini nggak mau begini, bawa ini. Tapi karena dunia saya ini ya memang harus full 100%. Menuntut dalam pekerjaan. Hal itu ya saya juga nggak mau diganggu hal-hal yang sekiranya di luar pekerjaan. Jadi di waktu itu... Ini masih serangan pertama, Pak ya? Serangan pertama. Setelah itu konsul ke dokter. Dikasih obat. Istirahat sambil menunggu kamar. Iya. Karena kamar lagi penuh. Udah saya ngantuk. Tidurlah saya di UGD. Sempat tertidur sejenak. Malah waktu itu saya mimpi. Mimpi apa tuh, Pak? Saya itu sepertinya kaki saya itu kayak mau ada benda jatuh, genteng waktu itu. Saya cepit. Pakai kaki? Pakai kaki. Oh, berarti kayak mimpi gimana sih? Gimana ya guys ya? Mungkin kalian juga pernah nih kayak tidur. Kalau biasa tuh, kalau saya Pak, kalau yang tidur kayak gitu, itu tuh mimpi, misalnya lagi main sepeda nih, jalan, tiba-tiba jalannya di depan ada jurang. Itu kan kaget, langsung kayak refleks, tidur langsung refleks, gitu. Nah, seperti itu. Kayak gitu? Betul. Waduh. Jadi karena awalnya itu saya nggak bisa gerak, kok tiba-tiba kaki saya itu bisa menjepit ini, genteng. Iya. Di mimpi itu. Di mimpi itu. Saya sambil nungguin ya udah tertidur pulas, terus kemudian tak lama kemudian ada petugas perawat menyampaikan ke saya, Pak, Bapak sepertinya sudah melewati batas kritis, kata. Saya bingung, saya nggak terasa karena waktu itu benar-benar saya lemas lumpuh separuh. Pada saat dari awal tadi setelah ke UGD, setelah dicek, Bapak udah normal kok. Hah? Normal? Secepat itu? Secepat itu. Ya memang waktu itu saya sempat dikasih obat. Nah karena tekanan darah saya tinggi, kolesterol tinggi, sambil menunggu ruang untuk perawatan. Iya. Tapi pada saat itu saya dianggapnya ini, saya kaget. Saya berdiri, begini-begini. Oh iya. Kok udah bisa? Udah bisa. Iya. Padahal kan yang kita tahu Pak ya, kalau misalnya terkena stroke itu, sekali serangan langsung tumbang. Betul. Nah di situ senangnya bukan main saya. Berarti fisiknya emang kuat Pak ya? Waktu itu terasa kuat saya. Begitu udah di ini sambil nunggu obat, saya kan keluar dari UGD, malulah orang di situ udah ini, karena saya suka ngerokok, suka ngopi.
pergi main ke tempat parkir Oh, yang rokok, orang sudah sehat, nyebat dulu. nyebat dulu. Waduh, masih kepikiran nyebat habis Masih kena stroke. kepikiran. Orang saya udah sehat, Iya. nyebat saya sambil Mm-mm. nungguin obat. Jadi ambil bercanda-bercanda, malah ada kawan sakit, saya ledekin, siapa yang sakit? Enggak sakit. Nah, udah, Masih dibawa gurau. masih bergurau. Hmm. Nah, disitulah saya pulang. Dan waktu pulang ke hotel itu juga kaget. Katanya sakit, kok jalannya nggak ada masalah. Iya, Saya kayak biasa aja. Biasa aja ya, sama cerita. Siapa yang sakit? Iya. Sehat dibilang sakit. Masih canda-canda tuh. Merasa kuat. Iya, merasa kuat. Merasa kuat. Disitulah saya merasa bahwa mungkin efek obat saya ngantuk. Tapi pada saat Bapak periksa dengan dokter, itu dokternya ada bilang nggak tuh kayak ada ini nggak apa namanya pantangan atau apa? Nah, kalau ngomong pantangan waktu itu udah, kalau makan jangan makan yang enak-enak dulu, makan yang sehat. Oh Bapak gitu. makan enak ya tadi malam. Iya dok, saya makan iga udah kurangin. Di situ Karena lah. kolesterol itu ya Pak ya. Iya, kolesterol saya cukup tinggi, gula darah saya cukup tinggi, bahkan tekanan darah saya juga tinggi. Itu salah satu penyebab yang utama waktu itu menurut dokter. Jadi harus dikurangin. Dah, begitu saya dikasih obat, pulang. Dalam kondisi sehat. Saat itu. Iya. Tapi apa namanya, Bapak kan tadi bilang pada saat berobat, kemudian itu sempat nyebat, sempat ngopi, itu nggak ada masalah dari Nggak ada dokter? masalah. Nyampe tempat kerja, nyebat lagi, ngopi lagi. Padahal jaraknya baru mungkin sekitar 1 jam sebelumnya. Pikiran saya kalau kopi beda, kopinya mungkin jenisnya beda, kurang mantap. Ngopi lagi, kental lagi, tubruk lagi, kopi tubruk. Ngopi, ada yang ngingetin lagi. Bapak itu tadi kan minum obat. Kenapa mesti ngopi? Itu minumnya kan tadi obat. Sekarang kan nggak minum, masih bercanda lagi. Ya, lagi ngerokok lagi. Karena saya ngantuk, makanya minum kopi. Iya. Saya waktu sehat itu minum kopi sehari itu bisa 5 kali, 6 kali. 5-6 kali? Betul. Gelasnya? Gelasnya kadang-kadang gelas gede. Wah. Jadi sampai yang mengatakan itu air putih itu udah rasa kopi. Kopi rasa air putih. Iya, minum kopi udah kayak minum air putih. Betul. Direfill aja terus. Betul, iya, jadi ya itu tadilah merasa kuat. Iya. Jadi pada saat itu terus karena balik, saya merasa ngantuk, tertidur. Tidur lagi. Aku mau istirahat dulu lah. Ya emang udah jamnya juga Pak ya, udah malam. Pikiran saya gini waktu itu, kapan lagi istirahat nyenyak? Karena biasanya kan kerja. Oh iya. Karena udah diomongin sakit, ya udah. Nggak ada yang berani ganggu dong. Nggak ada berani ganggu. Kapan lagi istirahat? Udah saya tidur. Jangan diganggu ya. Saya mau tidur. Nah, tapi tidur dalam kondisi saat itu kerja itu masih kebayang pikiran-pikiran mengenai pekerjaan. Enggak. Berarti tidur belum tenang. Bener, tenang itu enggak bisa, masih ngepikirin pekerjaan. Nah, meskipun pada akhirnya ya pules juga. Iya. Nah, pada saat pules itulah sampai sore hari anak-anak itu, karyawan itu, iya Bapak itu sakit. Udah makan belum? Itu kok nyenyak aja itu. Berarti tidur siang nih tadi Pak ya? Tidur siang sampai sore. Iya. Akhirnya digedor kamar. Saya denger, tapi ya itu tadi kayak orang setengah setengah sadar. Setengah mati atau setengah sadar. Inian denger tapi nggak mau bangun saya. Apa namanya? Ya saya diemin aja, orang masih ngantuk. Nah, pengaruh obat juga. Curiga. Jangan-jangan. Karena, pegawai curiga. Saya dikedor-kedor, enggak.
ditelepon lah. Nah, karena ditelepon, pesawat telepon itu ada di telinga saya, Iya. ya otomatis saya angkat. Kalau enggak ya berdering terus, Iya. ya berisik juga. Pak, Bapak ini waktunya makan. Ada yang nganterin makanan nih. Nah, disitulah Minta bukain pintu. tak bukain pintu. Oh iya. Ternyata stroke itu menyerang itu enggak terasa sama sekali. Baru kelihatan. Apa nih Pak? Serangan kedua? Kedua. Wah. Baru sembuh dari serangan pertama, kena lagi. Yang sudah dinyatakan, saya juga menyatakan sehat. Sore, kaki saya itu berpijak nggak bisa. Jatuh saya. Jadi Bapak posisinya dari tempat tidur kan tidur. Betul. Terus mau berdiri. Mau berdiri terus jatuh. Mau berdiri itu perasaan saya masih sehat. Ternyata kaki saya nggak berdaya. Kekuatannya udah nggak ada. Udah nggak ada, malah lebih parah dari yang awal. Dari yang pertama. Yang pertama habis kena saya masih bisa jalan. Yang kedua, turun tangga itu ya Bapak bilang. Betul. Yang kedua berdiri udah nggak bisa, jatuh sampai saya kebentur tembok. Wah. Tapi bukan sampai kepala karena begini nih. Oh masih sempat sadar. Masih sadar. Tapi tetap aja jatuh ke lantai. Langsung jatuh gitu. Jatuh lantai saya sampai Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya itu kenapa? Karena pada saat bangun nggak bisa bangun. Berarti jatuh di lantai. Nah, terus sendiri di kamar? Sendiri. Bangun itu udah kayak apa ya, kalau saya pikir itu setengah badan dada saya itu di kasur begini. Kemudian saya melemparkan kaki saya yang masih sehat ini. Sehingga berarti cuma sebelah? Sebelahnya masih sehat? Masih sehat. Oke. Jadi saya ke tempat tidur, saya telepon lagi front office, bongkar karena saya sakit lagi. Nah, di situ saya kena serangan kedua. Baru dibawa lagi ke rumah sakit. Aduh, saya jadi itu sehari 2 kali. Sehari 2 kali, dan itu merasa benar-benar drop. Ya, dari serangan pertama kan tadi Bapak bilang itu udah lumayan buat ngedon kan? Iya. Terus kena lagi di hari yang sama, itu makin ngedon lagi. Udah. Saya, la ilaha illallah, saya bilang kayak apa nih saya ini kok seperti ini gitu. Karena tangan itu saya beginiin aja nggak bisa. Kalau sekarang kan udah bisa, pegang bisa. Gini-gini tadi Bapak juga udah bisa. Saya naik sepeda bisa. Jadi waktu itu ya betul-betul, waduh, parah saya. Ketemu lagi sama perawat sama dokter. Konsul lagi ya, sempat bercanda lagi. Bapak nih makan lagi, ketemu lagi. Makanya tadi itu mestinya di sini aja, habis nggak ada kamar. Saya masih bercanda lagi. Di situlah akhirnya saya di-scan semua, diperiksa dengan teliti sampai 2 kali CT scan. 2 kali CT scan sama MRI, jadi ketemulah betul ada penyumbatan lagi. Nah, di situ udah kebayang yang enggak saya. Karena down itu tadi karena mengingat ya saya memahami bahwa kalau udah kena stroke itu banyak yang aneh-aneh, pikiran tuh aneh-aneh. Siap. Kawan-kawan semua ada yang dipikirin kalau orang sakit itu seperti apa, kena stroke itu apa yang bakalan nggak bisa jalan, ini merot lah segala. Waktu itu memang benar. Ini agak ketarik. Agak ketarik. Oh. Dan saya berbicara itu udah agak cedal. Yang pertama kali belum ada tarikan di muka. Belum. Cuman dari tangan, belikat sampai kaki. Betul. Yang kedua baru ada dari bawah langsung ke atas. Ada tarikan di wajah. Ada tarikan di wajah, sini tuh ketarik, ngomong udah cedal, bicara itu agak susah. Nah, disitulah akhirnya diberikan perawatan yang intensif, ya kurang lebih sekitar 8 hari, 7 hari. Ada di rumah sakit,
Saya benar-benar merenung waktu itu. Benar-benar merenung, apalagi keluarga saya ada di Jakarta dan nggak ada yang tahu. Belum Bapak kasih tahu? Akhirnya karyawan menyampaikan, kasih tahulah Pak. Katanya akhirnya saya telepon anak saya. Disitulah baru keluarga tahu. Udah serangan kedua kali. Kedua kali. Waduh, berarti emang Bapak nih emang mungkin dari mudanya emang senang sendiri gitu Pak ya? Ya, saya ini termasuk orang yang mandiri. Pada saat sekolah juga sendiri, kuliah sendiri, cari kerja sendiri juga. Baik, kita tahan dulu nih Pak ya. Ya, Karena baik. kita di PSK ini ada iklan yang mau lewat. Oh, Oke, baik. jadi don't go anywhere. Iya. Oke guys, welcome back. Setelah iklan tadi kita lanjut lagi dengan Pak Patris. Siap. Baik. Pak Patris, tadi kita sempat kejeda iklan ya. Jadi tadi cerita Bapak di serangan kedua, Bapak ini posisinya masih di rumah sakit dan akhirnya Bapak memutuskan untuk ya udah kasih tahu aja keluarga. Karena Bapak tinggal di Pontianak ini sendiri karena tuntutan pekerjaan. Nah, pada saat Bapak di rumah sakit itu tadi konsul lagi kan? Betul. Nah, ya. Itu gimana penjelasan dokternya? Nah, disinilah saya banyak mengetahui karakteristik mengenai stroke yang saya derita terutama karena menurut dokter stroke itu juga berbeda-beda tingkatannya. Iya. Pada saat itu saya ada beberapa nasihat juga dari dokter A sama dokter B itu beda-beda. Yang satu, jangan bergerak, nanti kepalanya, karena kan saraf yang diserang kan otak. Iya. Jadi dikhawatirkan ada pembuluh darah yang rusak, jadi nggak boleh banyak bergerak. Iya. Kemudian diperiksa lagi, ya saya suka nanya, saya iseng aja suka nanya aja, boleh nggak bergerak, boleh ini. Ternyata ada salah satu dokter spesialis yang menyampaikan stroke itu harus banyak bergerak. Berarti Bapak begitu terkena stroke, itu berarti Bapak observasi nih? Betul ya, saya observasi, menilai diri saya. Iya. Kalau saya diem gini, sesuai kebiasaan Bapak berarti kan? Karena saya orang yang nggak mau diem. Saya nanya lah, harus bergerak Pak, jangan diem. Karena melatih otot dan melatih saraf yang terganggu dari peredaran darah yang tersumbat. Waduh, berarti saya harus bergerak nih. Nah, ini pengalaman yang unik-unik nih saya, karena di rumah sakit yang biasanya saya ngerokok, saya ngopi, seenak-enak saya, di rumah sakit saya nggak bisa ngapa-ngapain itu, Pak. Disuruh mau bergerak, merasa saya susah, tapi harus bergerak. Sehingga gimana ya caranya? Saya 1 minggu di rumah sakit itu mau di kateter, saya nggak mau. Pokoknya saya mau ke kamar mandi sendiri. Saya nggak mau Pak, dituntun, nggak mau juga saya. Aku harus bisa. Karena ngerasa kuat itu tadi. Karena awalnya juga takut-takut gini. Seumur-umur saya ini ada lucu juga. Nggak pernah pakai pispot.
Tapi pada saat itu saya harus menggunakan pispot karena udah kepaksa nih. Udah kebelet tapi mau bergerak susah. Iya. Nah, di situ tuh ada kejadian yang lucu-lucu tapi ya inilah pengalaman saya yang seumur hidup saya di usia yang senja lah ini nggak akan saya lupakan. Jadi mau ke kamar mandi susah, mau makan dibatasi. Karena ada pantangan. Karena ada pantangan. Waduh, ini berarti hidup saya ini udah nggak lama lagi nih. Nah, begitu tuh. Kalau dari sekian banyak kebiasaan Bapak, itu pantangan apa sih yang paling membuat Bapak terganggu? Yang pertama itu ya ngerokok sama kopi. Oh, emang dipantangin juga? Saya sempat nanya. Memang betul dokter mengatakan jangan, kalau bisa dikurangin. Atau dihilangkan sama sekali itu lebih bagus. Karena ngerokok dan kopi itu salah satu pemicu. Sementara saya mulai SMA itu ngerokok. Saya pernah bekerja di industri kopi. Saya bekerja di pabrik rokok yang karyawan saya besar itu pernah. Banyak tuh sampai 3.000 orang. Jadi ngurangin itu sulit. Sementara itulah udah memang kebiasaan. Nanya saya sama dokter. Dok, saya itu tukang rokok. Boleh nggak sih? Ya harusnya kalau cepat ya hilangin katanya. Tapi pertanyaannya, boleh nggak dok? Nah, dokternya jawabnya juga nyantai aja. Waktu itu saya ketawa-ketawa. Sambil guyon. Mau ngerokok aja. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh, jangan saya yang disalahin. Kayaknya aku dibelain. Bisik-bisik terus. Saya bisik-bisik aja sama tawan. Kenapa ya? Ya jangan-jangan dokternya ngerokok kali. Gitu jadi berarti saya ada belain. Kalau umpama waktu itu ya takut juga kapan sembuhnya. Karena saya merasa kalau stroke itu lama. Jadi merasa nggak boleh ngerokok, ya saya nggak ngerokok. Emang kenapa sih Pak? Emang ada apa sih antara orang stroke dengan rokok dan kopi? Saya tuh ngerasain sendiri. Kalau umpama pada saat ya karena dokter mengatakan kalau mau ngerokok aja, tapi jangan salahin saya. Ya, berarti kan udah memang lebih bagus jangan. Tapi saya dalam hati berjanji, saya nggak nyalain dokter. Ya saya ngerokok. Karena dengan ngerokok, saya merasa nyaman. Saya mau ngopi, nyaman. Tapi ternyata kopi dan rokok itu efeknya gede. Bagi penderita stroke ini. Awalnya saya nggak terlalu peredaran darah atau kaku gitu, masih enteng. Begitu saya ngerokok sama kopi baru terasa itu teng gitu. Mulai kaku, kram-kram lagi. Oh iya ya bener lah. Ternyata itu Mas Reja. Jadi betul sekali kata dokter kalau ngerokok. Jadi saya ini ya mungkin tergolong bandel. Apalagi kawan-kawan suka ngeledekin. Ini rokok enak nih. Dipancing-pancing gitu tapi ya, Pak. Alhamdulillah saya sudah banyak mengurangi. Kalau dulu ngerokok atau ngopi itu sehari 7 gelas, sekarang cukup 1 gelas satu hari. Banyak air putih. Banyak air putih. Nah, itu berarti perlahan, Pak ya. Perlahan. Kalau emang belum bisa langsung pelan-pelan. Itu salah satunya ya kemauan saya untuk segera sembuh. 1 minggu setelah dari rumah sakit saya pulang. Waktu itu karena saya nggak bisa diem, saya itu sempat dikejar-kejar anak-anak mau diborgol. Gimana Mas Bapak mau diborgol? Ya kan tetap saya keluar dari tempat tidur, keluar keliling. Ini di rumah sakit nggak ngeliat orang, lihatnya itu aja, saya kepingin keluar. Sampai direksi sendiri tangkep itu si orang tua itu katanya. Borgol aja. Udah sakit masih suka kelayapan ya Pak? Ngeliat ini kangen sama anak-anak gitu. Karena pada saat sakit itu ya namanya saya bekerja jauh dari keluarga.
rupanya salah satu obat juga itu dengan karyawan, begitu mereka itu secara tulus menunggu hal-hal yang lucu lah, itulah terjadi, jadi menghibur. Jadi pada saat saya pulang, ya saya keluar. Direksi kaget, itu jangan sampai kelayapan. Saya seperti dikatanya, itu kemana itu orang tua itu katanya. Jadi Borgol aja. Diborgol aja dong. Kalau nggak diborgol, pulangin aja sana. Waduh, ya saya kalau begini terus, kapan sembuhnya? Dokter bilang saya suruh olahraga, bergerak sambil olahraga. Di lain pihak, saya harus nggak boleh. Dari situlah saya mengajukan untuk mundur. Saya keluar dari kerjaan. Dari pekerjaan. Padahal direksi sudahlah Pak Patris, jangan mundur. Udah di sini makan tidur aja. Tapi saya balik lagi tadi. Nanti aku pergi dicari-cari kelayapan di borgol. Mendingan saya udah pergi aja deh. Aku langsung minta mengundurkan diri saya. Nah, berarti Bapak pada saat itu tercetuslah sebuah keputusan kalau Bapak kepengen untuk fokus dulu di penyembuhan. Nah, selama Bapak fokus di penyembuhan itu, Bapak kemana sih selama keluar? Karena kan kalau Bapak kesehariannya selama bekerja, itu kan Bapak ada di hotel. Di tempat kerja. Betul. Disinilah yang membuat saya itu menitikkan air mata waktu itu, Mas. Biasanya kalau makan tinggal mencet telepon, langsung datang. Baju dicuciin. Nah, sekarang saya hidup sendiri di rumah saya yang ada di daerah bandara, dekat bandara. Oh, Yani 2. Iya, Yani 2. Tapi karena udah keputusan, ya saya jalani. Meskipun dengan ini jalan aja saya masih tertatih-tatih. Ngangkat aja barang juga tertatih-tatih. Gimana saya makan ya? Gimana? Itu bener-bener di situ tuh. Malam hari saya, saya ini kayak begini nih harus gimana? Tapi dalam hati saya harus bisa. Lah, tapi gimana Pak ya? Kan biasanya orang stroke itu, kalau misalnya apa namanya ya guys ya, orang stroke itu minimal biasanya yang jaga itu keluarga. Atau kalau misalnya orang dengan ekonomi yang berlebih, ada kelebihan ekonomi, dia mungkin ada sewa perawat buat jaga di rumah, buat jagain orang yang lagi sakit stroke itu. Tapi Pak Patris ini malam ini tinggal sendiri, ini piye gimana loh Pak? Inilah keputusan bener-bener. Banyak yang bilang saya senting. Iya, kamu itu senting, kalau mati gimana? Saya bilang. Ada kawan-kawan ada yang menyampaikan seperti itu, tapi pada saat itu sudahlah. Saya hanya berpikir Tuhan itu pasti ngasih jalan. Nah, di sini yang membuat saya biasanya saya tinggal minta, melakukan sendiri. Dan itu benar-benar susah. Awalnya hanya minum, saya punya pemanas air. Gampang tinggal colok listrik. Tapi pada saat itu saya harus masak air. Karena kalau di hotel mandi air panas. Ada water heater. Kalau di rumah sendiri nggak ada water heater. Akhirnya buka gas, nyalain gas habis. Lah, jadi gimana? Bapak posisinya lagi sakit kan, belum sembuh nih. Iya. Mau beli gasnya gimana? Nah di situ tuh merenung diri saya. Diem gitu, tadi makan susah, ini bener-bener deh. Akhirnya ya secara tidak langsung sepertinya melatih otak. Buat berpikir. Untuk berpikir. Gimana sih caranya? Iya, bagaimana caranya? Mikir, ada HP. Ya, kebetulan HP saya langganan, jadi pasti pulsa ada. Makan akhirnya pakai GrabFood. Pesan makan online. Namun namanya nggak kerja,
wah ini kalau begini terus ya bisa jebol nih saya. Karena biasa beraktivitas, Pak, ya. Beraktivitas. Bosen, pingin makan yang lain lah. Makan bakso umpamanya, makan apa. Ya itu kalau setiap sore itu saya duduk di teras. Kadang-kadang lewat. Nah ini yang suka menjengkelkan itu nggak lewat-lewat. Saya pergi ke belakang, ternyata lewat. Nggak bisa lari saya. Waduh, sedih. Nggak Kita beda tunggu jauh. dia nggak ada. Tapi begitu, bapak ke belakang dia ada. Dia ada. Termasuk gas tadi, kan susah juga. Waktu itu saya kepingin apa ya, mau ngerebus singkong, rebusan serip, itu kan katanya juga untuk menghangatkan badan. Tetap saya konsultasi ke dokter, berarti minum vitamin. Bapak selain berobat di dokter dengan obat-obatan yang diresepkan dokter, Bapak juga sering nih explore tentang makanan minuman herbal. Iya, ya. Dan itu saya buat sendiri, saya baca-baca di Google, manfaat-manfaat, dan saya coba. Dan ternyata memang betul. Untuk penyembuhan itu, ya ini tergantung juga sih. Bisa mahal, bisa murah, tergantung. Saya yang murah-murah aja, karena saya sendiri tadi. Nah, berarti kita langsung gini ya, guys ya, kita langsung tanya aja sama bapaknya nih, gimana sih cara dan tips sampai bapak bisa 3 bulan sembuh dari stroke? Nah, yang pertama adalah dari mungkin jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Berdiam diri. Okay. Jadi pada saat saya sakit, saya itu nyuci piring, nyuci baju, mandi biasanya pakai shower, pakai gayung, nggak pernah nyabitin rumput. Tiap pagi itu tangan saya begini. Nah, ini olahraga. Sekaligus. Jadi kerjaan rumah dapat, olahraganya dapat, dan rileks. Iya. Pikiran tuh rileks. Capek ya tidur. Nah, simpel aja, Pak, ya. Simpel aja. Jadi tetap kegiatan. Iya. Jadi kalau capek ya udah tidur. Dan tidur sembarangan. Lapar makan. Seadanya tapi Pak. Iya. Seadanya makan seadanya, apa yang ada ya saya makan. Ya disitulah ternyata dengan aktivitas itu lama-lama saya kok merasakan. Oh iya, tangan saya bekerja. Sering saya nyabitin rumput. Bahkan saya pernah ngetes kekuatan tangan saya ini, motong pohon mangga yang pohonnya itu segede ini. Bisa. Hanya pakai pisau kecil segini. Ada sejam sih. Tapi itu tadi, hati harus sabar. Saya prek sambil olahraga. Pohon mangga tumbang. Walaupun segede gini, tapi kalau misalnya Bapak 100 kali ketek. Nah, ini olahraga. Iya. Nah, itulah. Tetangga juga menyampaikan juga bahwa kok nggak ada yang rawat, nggak ada yang ini. Tapi ya saya tetap menyampaikan bahwa saya bisa. Nah, itu dari kegiatan Bapak. Dalam artian apa sih yang Bapak lakukan sehari-hari selain terapi apa segala macam, dengan catatan obat dari dokter juga tidak putus, harus selalu ada. Harus ada, dan saya sering kontrol ke dokter, terutama dokter saraf, dan saya sering nanya ini seperti apa ya, dan dokter menyampaikan bahwa memang stroke itu lama. Saya dibilang setahun gitu, kaget Mas Riki. Ngedon. Nah, obat herbalnya apa? Nah, obat herbal itu ya ini karena beda-beda. Ini maaf ya, di sini apa yang udah Bapak observasi, mau nggak mau, Pak Patris harus bertanggung jawab dalam artian juga ngasih edukasi ke teman-teman pemirsa PSK, podcast sama kami, tentang obat-obat apa sih yang selama ini Pak Patris konsumsi hingga akhirnya dalam jangka waktu 3 bulan bisa sembuh. Jadi yang pertama itu stroke itu darah itu jangan sampai kental. Iya.
Nah, obat ataupun dari dokter itu kan ada Mm-mm. mengencer darah. Iya. Ternyata bumbu dapur itu juga ada yang bisa mengencerkan darah Ada kandungan di dalam. di dalamnya. Mm-mm. Stroke karena kolesterol tinggi. Iya. Ternyata bumbu dapur pun bisa untuk menurunkan kolesterol. Apa tuh, Pak? Nah, ini enggak promosi, tapi sampai sekarang saya lakukan dan ternyata baik. Saya sebelum beraktivitas bangun pagi, saya minum air putih 1 gelas. Habis gitu saya makan bawang putih. Bawang putih dimakan? Makan bawang putih, tapi bawang putih itu sudah saya rendam dengan madu. Oh, jadi prosesnya guys, di sini bawang putih Pak Patris rendam sama madu. Madu, Itu supaya dalam enak. keadaan hangat. Enggak. Atau air biasa atau dingin? Kalau air, ya air biasa. Air biasa tapi aja. jangan dingin. Jangan dingin. Air Tuh, normal aja. Ya, air normal. Dicampur madu. Bukan, itu air putihnya dulu. Air putih dulu. Setelah itu kita minum, saya iseng aja. Jadi bawang itu direndam dalam air putih? Enggak, direndam dengan madu. Direndam dengan madu? Selama 1 minggu. Lebih, karena saya ngerendamnya banyak, 1 toples. Di situ saya merasa, ternyata pada saat bangun tidur itu tangan saya gini-gini kok enteng. Iya. Entah karena minum air putih atau karena bawang putih. Selain bawang putih saya sendiri juga makan sayur. Sayur apa tuh, Pak? Yang saya sering makan karena saya suka, kebetulan saya suka. Saya suka nyeduh air rendaman sayur pare. 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 Pare Murah kan meriah. pahit lah ya? Ya memang betul. Tapi menurut saya nih, mungkin pemirsa atau teman-teman yang lain, kalau mau mencoba, air parenya dipotong-potong, diisi di seduh air panas, ditutup. Ternyata berapa lama? Ya mungkin sampai dingin lah, sampai anget-anget gitu. Airnya diminum. Itu pencernakan bagus. Langsung segar? Bukan untuk pencernaan. Oh, pencernaan. Karena stroke itu awalnya juga dari apa yang kita makan. Oh ya, dari cerita Bapak pertama tadi itu ya. Nah, dari situ konsumsi. Sampai sekarang saya masih. Iya. Sampai sekarang. Walaupun udah lumayan sehat masih. Oh iya, masih. Masih. Karena stroke itu bisa, meskipun dinyatakan katakanlah udah sembuh, kita udah ada riwayat. Berarti bisa terkena serangan kapanpun. Bisa kena. Oh, jadi saya menyampaikan, saya dapat ini juga dari dokter. Hati-hati. Jadi kalaupun udah kayak Bapak sekarang, terapinya jangan sampai lupa, obat-obatannya jangan lupa. Nah, terus obat herbalnya juga jangan lupa. Jangan lupa dan selalu beraktivitas meskipun ringan-ringan. Oke. Jalan. Nah, di bulan Ramadan nih, Pak? Iya. Gimana? Di bulan Ramadan. Mungkin ini Ramadan pertama kali Bapak terkena stroke ini. Iya, jadi kalau di bulan Ramadan karena saya kena ada sedikit gula darah yang tinggi, puasa itu sangat baik untuk penderita diabetes. Jadi Bapak sekarang puasa? Hari ini enggak. Hari ini enggak. Tapi pertama puasa. Hari pertama puasa. Hari pertama puasa. Karena waktu itu saya merasakan begini, Mas Reza. Obat itu harus rutin. Ya, akhirnya yang pertama aja saya mencoba rasanya kayak apa sih. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi hari ini saya mohon maaf, tadi saya nggak puasa. Ya, karena tuntutan obat itu, Pak. Karena tuntutan obat. Karena ada obat yang diminum pas kita mau tidur. Nah, itu bagus. Dan memang aturan gitu. Kadang-kadang kita itu minum obat asal minum aja kan. Ini beraktivitas. Ada salah satu obat memang dari dokter. Pas mau tidur minum. Pas mau tidur. Iya. Ternyata di saat tidur, karena orang stroke itu diserangnya pada saat tidur. Oh, gitu. Jadi gitulah kira-kira yang paling, yang sampai sekarang ternyata ya makin pulih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga banyak bersyukur, Pak ya. Banyak bersyukur.
dengan support dari teman-teman rekan sekerja, Nah, seprofesi. ini nih Pak, Nah. yang terakhir yang mau saya tanyakan. Dari semua cerita Bapak tadi, sebenarnya siapa sih orang yang paling support, yang paling benar-benar paling ada di belakang Bapak di saat Bapak lagi posisi ya, katakanlah titik terendah? Waktu saya titik terendah, kalau dibilang orang yang paling ini, sebenarnya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Saya hidup sendiri. Yang ada itu adalah karyawan. Mungkin maksud Bapak ini nggak ada, orang lain nggak ada, tapi diri Bapak sendiri gitu. Betul. Kemauan. Tapi ya karyawan-karyawan saya nih yang selalu ngingetin. Bapak udah makan belum? Supportnya ya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Bapak udah minum obat belum? Nah, ternyata disitulah bukan berarti keluarga anak saya enggak, karena mereka jauh. Iya. Mereka jauh. Bapak juga memaklumi itu kan. Iya. Apalagi mungkin anak Bapak mungkin udah dewasa udah punya kerjaan udah sendiri. Kerja, ya. Saya udah punya cucu, jadi ya mau tidak mau saya hidup dengan apa namanya, ya yang di ruang lingkup sekitar saya. Bahkan yang terakhir pada saat mengundurkan diri, saya iseng-iseng juga, nelponlah ke tempat kerja dulu yang setelah mundur. Saya ngomong sih, ketemu direksi, ini udah sembuh nih, saya gitu. Yang bener, iya. Kalau nggak percaya, saya bisa naik sepeda tuh. Saya naik sepeda. Ternyata pengganti saya itu pun sudah nggak ada. Oh, berarti perusahaan tempat Bapak sebelumnya, yang tempat Bapak mengundurkan diri, itu juga lagi mengalami kekosongan pimpinan. Iya, saya nyeletuk. Boleh ngelamar nggak? Bapak nawarkan lagi? Nawarkan lagi. Oh, saya udah sehat nih. Ya sudah, katanya. Tapi saya diledekin waktu itu. 4 hari, 5 hari saya nggak ditelepon-telepon. Waduh, saya udah kepingin mau pulang aja waktu itu. Ya udahlah, mungkin saya udah nggak diterima. Tiba-tiba saya ditelepon. Ya udah Pak Pet, besok aja kerja. Waduh, ya udah. Ternyata saya bisa kembali bekerja, kembali ngatur. Ya syukur, alhamdulillah, kasih kepercayaan. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Bapak terkena serangan stroke di tempat kerja. Setelah itu Bapak memutuskan untuk keluar dan akhirnya survive sendiri sampai sekarang bisa sembuh. Dan pada akhirnya setelah sembuh Bapak kembali lagi diterima di tempat kerja Bapak sebelumnya di Hotel Garuda ini. Di Hotel Garuda. Nah guys, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kayak kok Pak Patrice ini tinggal di hotel? Sebenarnya Pak Patrice ini siapa sih? Boleh dijelaskan sedikit tentang pekerjaan Bapak? Oh, kalau di hotel, ya saya ini berkarir di hotel sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Mulai dari titik nol juga. Iya. Mulai dari tukang cuci piring. Cukup sampai di situ dulu. Sampai sekarang. Di posisi sekarang sebagai General Manager di Hotel Garuda. General Manager. Tapi bukan satu tempat. Bukan satu tempat. Bukan ini di Hotel Garuda. Berarti Hotel Garuda ini udah General Manager yang kesekian kalinya. Kesekian kali. Nah, itulah kita Mas Reza. Jadi dunia saya memang di hotel. Saya ya sudah kayaknya udah mendarah daging. Baik. Udah mendarah daging. Nah, ya, gitu. Jadi guys, tolong kamera, punya kamera. Oke. Guys, jadi di sini Pak Patrice ini selain beliau tadi yang kita sampaikan di episode ini bahwa beliau adalah seorang survival stroke, Pak ya. Iya. Jadi setelah beliau membagikan, nah Pak Patrice ini adalah seorang GM di Hotel Garuda. Nah, kalau misalnya dari video ini banyak nih yang komen, pengen tahu dong cerita Pak Patrice gimana sih dari seorang Pak tukang cuci piring. Tukang cuci piring. Dari tukang cuci piring sampai sekarang bisa berada di posisi puncak dalam sebuah organisasi perhotelan, Pak ya. Betul. Bisa menjadi GM. Sekian podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Pak Patrice ya. Sama-sama. Mudah-mudahan podcast ini bisa mengedukasi kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu keluarga yang lagi terkena stroke.
Nah, mudah-mudahan podcast ini sangat bermanfaat. Demikian, bye-bye. See you. Podcast sama kami. Podcast kita semua. Bye. Ah, Pak, makasih siap, banyak. terima kasih.